Saya bekerja menggunakan PKWT 2 tahun. Setelah 6 bulan bekerja, saya dimutasi ke sister company dalam satu grup. Bagaimana status PKWT saya? Apakah hangus? Atau mulai dari nol lagi? Atau lanjut? Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan adalah dokumen apa yang dipergunakan yang menjadi dasar pada saat terjadi mutasi tersebut. Ya. Waktu mutasi itu setelah 6 bulan kerja dia dimutasi, dasar mutasinya apa? Kemudian pekerjaannya sama apa enggak nih? Ya, karena kalau dia dimutasi berarti kan pekerjaannya itu sudah pasti beda. Pasti beda. Meskipun misalkan nih di perusahaan A, perusahaan awal itu pekerjaannya misalkan bagian welding, pengelasan. Kemudian dia dimutasi ke sister company dalam satu grup, namanya perusahaan B. Lokasinya di sebelahnya perusahaan. Meskipun pekerjaannya sama, welding juga, pekerjaannya sama, tapi lokasi kerjanya sudah beda dan yang dikerjakan sudah berbeda. Ya, berarti memang terjadi perubahan jenis pekerjaannya. Nah, ini yang harus diperhitungkan ulang. Apakah jenis pekerjaan yang baru itu masih masuk kategori dalam kategori jenis dan pekerjaan sifatnya sementara atau tidak? Ya, berarti sejatinya terjadilah perubahan perjanjian kerja. Perubahan perjanjian kerja. Apalagi ini yang bikin rumit adalah karena dia PKWT. Baru 6 bulan kerja, kemudian dia dimutasi, berarti pekerjaannya sudah berubah, karena memang pemberi kerja juga berbeda. Kemudian harusnya yang dilakukan adalah menjalankan ketentuan pasal 55 di Undang-Undang 13. Yaitu yang kurang lebih berbunyi, perjanjian kerja tidak dapat dirubah dan atau diakhiri, kecuali atas kesepakatan kedua pihak. Ya. Jadi, dalam konteks terjadi perubahan perjanjian kerja seperti ini, maka harus disepakati dulu oleh kedua pihak, dalam hal ini si karyawan yang akan dimutasi dan perusahaan yang melakukan mutasi. Harus disepakati dulu, ini bagaimana ini? Kalau pendekatan hukumnya bagaimana? Pendekatan hukumnya sebenarnya simpel aja. Kalau dia berpindah, maka terjadilah pengakhiran PKWT sebelum berakhirnya masa kerja PKWT yang awal. Harusnya 2 tahun, dalam 6 bulan dia dipindah. Dalam 6 bulan dia tidak mengerjakan pekerjaan itu lagi. Dalam 6 bulan perjanjian kerjanya menjadi diakhiri. Ya. Perjanjian kerjanya sudah berubah, maka kepada yang bersangkutan seharusnya mendapatkan, bisa saja si karyawan itu menuntut pembayaran sisa kontrak karena pasal 62-nya berlaku baginya. Ya. Kemudian bagaimana di tempat yang baru? Tempat yang baru tergantung perjanjian kerjanya. Kalau perjanjian kerjanya ada, ikutin hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja yang baru. Kalau ternyata nggak ada perjanjian kerja, Pak, berarti masuk kategori perjanjian kerja lisan. Kalau masuk perjanjian kerja lisan, berarti dia hubungan kerjanya adalah permanen atau PKWTT. Itu gambaran sederhananya dari pendekatan hukum. Namun, apabila terjadi kesepakatan di antara keduanya, maka pasal 55 tadi mengakomodir. Ya, boleh dirubah sepanjang ada kesepakatan. Maka capailah kesepakatan. Kesepakatannya bagaimana? Misalkan kesepakatannya adalah berlanjut atau masa kontraknya 2 tahunnya dihitung baru lagi, jadi 2 tahun lagi misalkan. Sepanjang itu sepakat silahkan. Cuman PR selanjutnya dari kesepakatan tadi adalah Bapak Ibu jangan lupa, pada saat terjadi kesepakatan kan dibuat PB nih, persetujuan bersama atau perjanjian bersama. Pada saat sudah dibuat perjanjian bersama, maka perjanjian bersama tadi atau PB itu harus didaftarkan di Panitera Pengadilan Hubungan Industrial setempat. Jadi didaftarkan, itu penting. Wajib nggak dan bikin PB? Memang bikin PB bukan kewajiban, dan juga nggak ada sanksi kalau nggak bikin PB ya. Tapi dalam konteks HR dan pendekatan risk manajemen risiko, maka membuat PB itu menjadi salah satu alat untuk mengamankan kedua pihak di kemudian hari, sehingga tidak ada lagi di kemudian hari salah satu pihak mengingkari apa kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, cuman
Yang banyak terjadi di lapangan masalahnya, teman-teman di perusahaan yang sudah membuat PB dengan karyawan, itu masih lebih banyak yang menyimpan PB yang tanda tangani tadi ke dalam lacinya Departemen HR atau masuk ke dalam file karyawan yang bersangkutan tanpa didaftarkan di panitera PHI setempat. Nah, ini yang keliru. Apabila ini yang terjadi, sejatinya PB tersebut tidak memiliki makna apapun karena PB itu masih dapat diingkari setiap saat. Dan si pihak perusahaan juga tidak dapat mempertahankan PB tersebut. Sepanjang si karyawan misalkan datang dengan tuntutan yang memiliki dasar hukum atau pertimbangan yang kuat. Seperti contohnya tadi ini. Misalkan terjadi kesepakatan di bawah perundangan. Terus sepakat nih si karyawan dengan alasan apapun. Dibuat PB, PB-nya nggak didaftarin. Terus setelah sekian lama, si karyawan dengan pengacaranya atau dengan serikat pekerja datang menuntut perusahaan. Perusahaan melawannya dengan mengangkat PB tersebut. PB itu menjadi tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk mempertahankan posisi perusahaan. Ya, karena tidak didaftarkan. Memang kalau didaftarin, jadi bagaimana, Den? Kan begitu. Secara sederhana, kalau didaftarkan PB itu Bapak Ibu, maka akan dikeluarkan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama dari panitera PHI setempat. Yang apabila akta pendaftaran itu sudah dikeluarkan, maka PB itu memiliki kekuatan hukum mengikat sama seperti putusan pengadilan yang bersifat inkrah, bersifat tetap. Jadi sudah tidak ada upaya hukum apapun yang bisa dilakukan untuk melawannya. Sederhananya begitu. Bahkan PB yang sudah didaftarkan itu memiliki daya paksa. Apabila salah satu pihak tidak menjalankannya, maka pihak yang merasa dirugikan bisa meminta bantuan dari PHI setempat untuk melakukan eksekusi. Jurusita di Pengadilan Hubungan Industrial setempat untuk melakukan eksekusi. Ya, itulah kekuatan PB yang sudah didaftar. Tapi banyak yang membaca peraturannya tentang PB itu tidak lengkap. Mereka membacanya hanya sampai membuat PB. Udah Den, udah selesai kubuat, udah kuat kita. Enggak. Kalau cuma dibuat aja, tanda tangan, terus disimpan, dilaminating, dipasang jadiin banner di kantor, di ruangan kerja Departemen HR, tidak akan membawa dampak apapun bagi perusahaan kecuali didaftarkan. Ya, jadi sekali lagi itu penting. Begitu ya Bapak Ibu yang bertanya.